Pengenalan sejarah. Pengertian sejarah dari beberapa ahli. Pendapat Ibnu Khaldun. Pada sisi eksternalnya, sejarah tidak lebih dari penginformasian mengenai peperangan, negara-negara dan masyarakat pada masa silam. Tetapi pada sisi internalnya, sejarah merupakan observasi, analisis, dan kajian secara cermat terhadap prinsip-prinsip semesta dan sebab-sebab yang mendasarinya. Jadi sejarah itu merupakan pengetahuan tentang proses-proses berbagai realitas dan sebab-musababnya secara mendalam. Pendapat Muhammad Ali, bahwa sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar telah terjadi. Ilmu sejarah merupakan disiplin ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan yang benar-benar terjadi di masa lampau, dan menurut Aristoteles, bahwa sejarah berbeda dengan puisi dan filsafat. Baginya sejarah bergelut dengan yang partikular dan dengan apa yang aktual sudah terjadi. Sementara puisi dan filsafat bergelut dengan yang universal dan dengan yang mungkin ada. Sedangkan menurut Soekarno, bahwa sejarah adalah suatu kompleksitas, satu rangkaian dari kejadian-kejadian yang berkausalitas satu sama lain, sebab musababnya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Purwadarminta, sejarah mengandung 3 pengertian, yaitu: 1. Sejarah berarti silsilah atau asal-usul. 2. Sejarah berarti kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. 3. Sejarah berarti ilmu pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sudah mengenal tulisan. Pengertian umum sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau setelah mengenal tulisan. Istilah sejarah sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Mengapa diidentikan dengan pohon? Karena di situ terlihat perkembangan waktu, perubahan, dinamika, yang satu sama lainnya berkaitan. Pohon tersebut menggambarkan pertumbuhan terus-menerus dari tanah ke udara berupa akar, cabang, dahan, daun, bunga, dan buah. Dengan demikian, di dalam kata sejarah terkandung makna pertumbuhan atau kejadian. Sejarah dapat pula berarti keturunan, asal-usul atau silsilah. Prasejarah, praaksara. Apa itu prasejarah? Yaitu zaman sebelum mengenal tulisan. Kapan prasejarah dimulai? Sejak manusia ada di muka bumi, maka dimulai zaman prasejarah. Apakah zaman prasejarah sudah mengenal kebudayaan dan kepercayaan? Sudah, karena yang dimaksud dengan kebudayaan adalah semua hasil karya, cipta, dan rasa manusia. Bukti, manusia sudah berkarya dan mencipta dengan diketemukannya peralatan untuk membantu kehidupannya. Atau alat-alat rumah tangga seperti kapak batu, kapak genggam, alat tulang, dan lain-lain. Mereka pun sudah mengenal kepercayaan, rasa, bukti, menhir, sarkofagus dolmen, waruga, punden berundak, dan lain-lain. Apa itu protosejarah? Kadang orang menyebutnya sebagai ambang menuju sejarah. Kronik.
catatan perjalanan seseorang yang tidak dimiliki oleh masyarakat negara, daerah yang dikunjunginya. Contoh, Geographica Hypogesis, yang ditulis oleh Claudius Ptolemus dari Mesir pada abad pertama Masehi. Di dalamnya tertulis Jabadio, Jawa Twipa, yaitu Pulau Jawa. Pada masa itu, masyarakat Indonesia belum mengenal tulisan. Tapi salah satu daerah kita sudah tercatat dalam sejarah Mesir. Contoh lain Periplestes Eritas Talas 1. Di dalamnya tertulis nama Krise, Pulau Emas, yang ternyata adalah Pulau Sumatera. Kronik pada masa sejarah pun ada, digunakan untuk menjadi referensi negara yang bersangkutan. Contoh, Lingwai Taita, yang ditulis oleh Chokufei. Di dalamnya terdapat cerita tentang Silifoce, ibu kotanya Palingpong, dan rajanya Selikulawuni Fumatiauni. Indonesia memasuki zaman sejarah pada abad ke-5 dengan diketemukannya tulisan Diupa, tempat menambatkan hewan ternak di pinggir sungai Mahakam, wilayah Kerajaan Kutai. Ilmu pendukung sejarah. Paleografi adalah ilmu yang dipergunakan untuk membaca, menentukan waktu, menganalisis tulisan-tulisan, naskah kuno yang ditulis di atas papirus, tablet-tablet tanah liat, tembikar, kayu, perkamen, velum, kertas, dan daun lontar. Epigrafi adalah pengetahuan tentang cara membaca, menentukan waktu dan menganalisis tulisan atau inskripsi pada benda-benda yang bertahan lama seperti batu, logam atau gading. Secara sederhana, epigrafi adalah ilmu membaca prasasti. Ikonografi adalah ilmu yang mempelajari tentang arca, patung kuno. Patung dan arca yang ditemukan pada umumnya adalah bagian dari tempat-tempat beragama, sakral. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sosial budaya suatu daerah atau suku bangsa. Numismatik adalah ilmu yang mempelajari tentang mata uang masa lalu, asal-usul teknik pembuatan, sejarah, mitologi dan seninya. Stratigrafi, ilmu yang mempelajari peninggalan manusia berdasarkan lapisan tanah tempat penemuannya. Tipologi, ilmu yang mempelajari peninggalan manusia berdasarkan bentuknya. Manfaat belajar sejarah. Untuk apa kita belajar sejarah? Cicero mengatakan, Historia Vitae Magistra, artinya sejarah adalah guru kehidupan. Manfaat edukatif. Sejarah dapat memberikan gambaran dan menjadi pedoman bagi suatu bangsa untuk melangkah pada kehidupannya di masa kini dan masa yang akan datang. Seseorang atau lebih luasnya suatu bangsa tidak akan terperosok ke dalam lubang kesalahan yang sama bila mempelajari sejarah. Marcus Tullius Cicero, 106-43 sebelum Masehi, salah seorang filsuf Romawi mengatakan, sejarah adalah guru kehidupan, Historia Vitae Magistra. Artinya setiap peristiwa sejarah mengandung sesuatu yang dapat dijadikan guru atau pelajaran untuk kehidupan seseorang. Belajar sejarah di sekolah adalah agar siswa dapat belajar dari suatu peristiwa sejarah dan menggunakannya bagi kehidupan masa kini dan kehidupan dirinya di masa mendatang. Selanjutnya Cicero berkata, Priman esse historia elegem nequit falsi diceret, audeat, nequit veri non audeat. Artinya, kaidah pertama dalam sejarah ialah takut menyatakan kebohongan. Kaidah berikutnya ialah tidak takut menyatakan kebenaran. Kegunaan instruktif berarti membantu manusia dalam menyampaikan pengetahuan atau keterampilan.
Biasanya guna instruktif digunakan dalam pengajaran kejuruan atau keterampilan, seperti navigasi, teknologi senjata, jurnalistik, taktik militer, dan sebagainya. Namun, sejarah pun dapat berguna memerintah atau menghimbau manusia agar bersikap dan bertindak benar dan tepat sesuai dengan pengalaman sejarah yang benar. Kegunaan inspiratif. Berbagai peristiwa, kisah dapat memberikan inspirasi pada pembaca atau pendengarnya. Tindakan-tindakan kepahlawanan dan peristiwa-peristiwa gemilang pada masa lampau dapat mengilhami kita semua pada taraf perjuangan di zaman sekarang. Peristiwa-peristiwa besar mengilhami kita agar mencetuskan peristiwa-peristiwa besar pula. Misalnya, perjuangan para diplomat Indonesia di Forum PBB atau pada masa revolusi fisik, baik itu pertempuran di bulan November tahun 1945 di Surabaya, peristiwa Bandung Lautan Api, dan sebagainya. Di mana para pejuang kita mulai dari para pemimpin sampai rakyat berjuang tanpa pamrih demi membela kehormatan dan kedaulatan bangsa. Kegunaan rekreatif. Kegunaan sejarah sebagai kisah dapat memberi suatu hiburan yang segar dan menyenangkan. Melalui gaya tulisan yang hidup dan komunikatif, beberapa sejarawan terasa mampu menghipnotis para pembacanya. Kita dapat terpesona oleh kisah sejarah yang baik sebagaimana kita dapat terpesona oleh sebuah roman yang bagus. Tetapi sejarah dapat juga memberi kesenangan lain kepada kita. Kesenangan yang dimaksud adalah pesona perlawatan yang dipancarkan kepada kita. Tanpa beranjak dari kursi, kita seolah-olah menembus batas ruang dan waktu, dibawa oleh sejarah menyaksikan peristiwa-peristiwa yang jauh dari kita, baik jauh dalam tempat maupun jauh dalam waktunya. Guna sejarah bagi masyarakat masa kini. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa dengan belajar dari sejarah banyak hal-hal berguna yang dapat kita rasakan manfaatnya. Di antaranya yaitu 1. Memberikan kesadaran akan waktu, yaitu suatu kesadaran bahwa waktu terus berjalan, waktu tidak akan berhenti atau menunggu dan berbalik. Dengan memiliki kesadaran sejarah yang baik, seseorang akan senantiasa berusaha mengisi waktunya untuk mengukur sejarah kehidupannya dengan sebaik-baiknya. 2. Memberikan pelajaran yang baik, yaitu dengan belajar dari sejarah seseorang atau suatu bangsa, kita dapat bercermin dan menilai peristiwa mana yang merupakan prestasi dan peristiwa mana yang merupakan kegagalan. Karena sejarah dapat dijadikan pengalaman untuk menghadapi masa kini dan masa depan. 3. Memperkokoh rasa kebangsaan atau nasionalisme. Terbentuknya suatu bangsa disebabkan adanya kesamaan sejarah di masa lampau dan kesamaan keinginan atau harapan di masa yang akan datang. Hal inilah yang kemudian mendorong tumbuhnya rasa kebangsaan atau cinta terhadap bangsa dan negara. 4. Memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian bangsa. Kepribadian dan identitas suatu bangsa terbentuk dari keseluruhan pengalaman sejarah bangsa tersebut. Dengan mempelajari sejarah bangsa akan memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Karena semua bangsa memiliki sejarahnya sendiri yang khas dan unik.